Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik gemerlap sejarah Kekaisaran Bizantium, terdapat sebuah bangunan megah yang menjadi simbol ketahanan dan kemegahan, yaitu Tembok Konstantinopel. Tembok ini bukan sekedar benteng fisik, tetapi juga saksi bisu perjalanan panjang peradaban yang pernah mendominasi dunia timur. Dibangun dengan keahlian tinggi pada abad ke-5 Masehi, Tembok Konstantinopel bertahan menghadapi berbagai serangan dan perubahan besar sejarah, menjadikannya salah satu struktur pertahanan paling terkenal di dunia. Sebagai pelindung utama bagi ibu kota Kekaisaran Bizantium, tembok ini melambangkan kekuatan dan kejayaan kerajaan yang pernah berjaya. Namun, di balik kekokohannya, Tembok Konstantinopel juga menyimpan kisah-kisah dramatis, dari pertempuran sengit hingga strategi brilian yang mengiringi jatuhnya kota ini. Melalui video ini, kita akan menelusuri sejarah, fungsi, serta keunikan dari Tembok Konstantinopel yang tidak hanya menjadi benteng, tetapi juga simbol ketahanan suatu peradaban yang luar biasa. Konstantinopel adalah kota kuno di wilayah Turki modern yang kini dikenal sebagai Istanbul. Pertama kali dihuni pada abad ke-7 sebelum Masehi, kota ini berkembang menjadi pelabuhan yang maju berkat lokasinya yang strategis di antara Eropa dan Asia, serta keberadaan pelabuhan alaminya. Konstantinopel memiliki sistem pertahanan yang sangat kuat, dengan menara dan benteng besar yang terlihat dari berbagai penjuru. Kejayaan ini membuat banyak bangsa ingin merebut kota tersebut. Namun, selama lebih dari 1000 tahun, Konstantinopel berhasil menahan berbagai serangan dari bangsa-bangsa kuat. Meskipun akhirnya pada abad ke-15 berhasil ditaklukkan oleh Kekaisaran Ottoman. Kuatnya pertahanan ini tidak lepas dari peran Tembok Konstantinopel, atau sering disebut dengan Tembok Theodosian, yang mengelilingi dan melindungi kota tersebut. Tembok-tembok tersebut juga merupakan benteng terbesar dan terkuat di dunia kuno dari abad pertengahan. Saat ini, sisa tembok-tembok Konstantinopel masih dapat ditemukan di kota Istanbul di negara Turki. Meskipun beberapa bagian telah hancur dan direnovasi, warisan sejarahnya tetap menjadi simbol kejayaan Bizantium. Struktur ini juga diakui sebagai salah satu contoh terbaik arsitektur pertahanan di dunia. Situs ini juga merupakan bagian dari warisan dunia UNESCO. Konstantinopel adalah salah satu kota paling penting dalam sejarah dunia, menjadi ibu kota Kekaisaran Romawi, Bizantium, dan Ottoman. Wilayah ini awalnya dikenal sebagai Bizantium, didirikan oleh Raja Pizas dari Yunani pada tahun 657 sebelum Masehi. Berkat letak strategis dan pelabuhan alaminya, Bizantium tumbuh menjadi kota pelabuhan yang makmur. Selama berabad-abad, Bizantium tumbuh menjadi kota pelabuhan yang makmur. Di kota ini dikuasai oleh Persia,
Athena, Sparta, dan Makedonia. Kota ini berhasil dikuasai oleh Romawi menjelang akhir abad kedua atau sekitar pada tahun 1900 Masehi. Pada tahun 324 setelah penyatuan kembali antara Kekaisaran Romawi kuno Timur dan Romawi kuno Barat, kota kuno Bizantium dipilih menjadi ibu kota baru Kekaisaran Romawi kuno, dan kota itu menjadi Nova Roma oleh Kaisar Konstantinus Agung. Pada tanggal 11 Mei 330, nama kota ini kemudian diubah menjadi Konstantinopel dan didedikasikan untuk Kaisar Konstantinus sebagai pusat pemerintahan baru. Konstantinopel membutuhkan sistem pertahanan yang kuat untuk melindungi diri dari ancaman luar. Oleh karena itu, Konstantinus mulai membentuk bangunan tembok pertama yang mengelilingi kota ini. Namun, pertahanan tersebut dianggap masih kurang memadai karena pertumbuhan kota yang sangat pesat. Pada awal abad kelima, Kaisar Theodosius II memerintahkan pembangunan sistem pertahanan yang baru yang lebih kokoh dan lebih luas untuk melindungi ibu kota. Inilah yang kemudian dikenal sebagai tembok Theodosian, sistem pertahanan yang paling canggih pada masanya. Tembok Konstantinopel terdiri dari beberapa lapisan yang dirancang untuk menghadapi serangan musuh secara berjenjang. Lapisan pertama adalah parit besar yang mengelilingi kota diikuti oleh tembok luar dan kemudian tembok dalam yang jauh lebih tebal dan lebih tinggi. Tembok dalam memiliki ketinggian sekitar 12 meter dan ketebalan 5 meter dengan menara setinggi 20 meter yang berfungsi sebagai titik pengawasan dan pertahanan. Struktur ini diperkuat dengan gerbang yang disebut sebagai Golden Gate, pintu masuk utama yang dibuat dari batu marmer putih yang digunakan untuk perayaan kemenangan militer. Selain itu, Konstantinopel juga memiliki tembok laut yang membentang di sepanjang pesisir di Laut Marmara dan tanduk emas yang berfungsi untuk melindungi kota dari serangan laut. Kehebatan tembok Konstantinopel terbukti selama berabad-abad ketika kota ini berhasil bertahan dari berbagai serangan, termasuk serangan dari bangsa Hun pada abad kelima, pengepungan bangsa Arab pada abad ke-7, dan serangan bangsa Rusia selama Perang Salib keempat. Tembok tersebut tetap menjadi simbol pertahanan Bizantium pada abad ke-15. Namun pada tahun 1453, tembok yang selama ini dianggap tidak tertembus akhirnya runtuh setelah pasukan Sultanat Utsmaniyah atau Ottoman di bawah kepemimpinan Mehmed II yang dijuluki sebagai Mehmed Sang Penakluk menggunakan meriam besar untuk menghancurkan dinding pertahanan. Peristiwa ini menandai berakhir Kekaisaran Bizantium dan Konstantinopel berubah menjadi ibu kota. Kesultanan Ottoman yang dikenal sebagai Istanbul, tembok tersebut sebagian besar tetap utuh selama sebagian periode Ottoman, hingga beberapa sebagian mulai dibongkar pada abad ke-19. Karena kota tersebut telah melampaui batas pertengahan, meskipun kurangnya perawatan, banyak bagian tembok tersebut yang masih bertahan dan berdiri hingga saat ini. Mengingat pentingnya peran tembok ini dalam sejarah peradaban dunia, program restorasi skala besar tembok Konstantinopel telah berlangsung sejak tahun 1980-an. Konstruksi tembok Konstantinopel. Tembok Konstantinopel merupakan sistem pertahanan berlapis yang dirancang dengan teknologi militer yang paling maju pada masanya. Struktur ini dibangun untuk melindungi ibu kota Kekaisaran Bizantium dari serangan musuh yang datang dari darat maupun dari laut. Sistem pertahanan ini tidak hanya terdiri dari satu lapisan dinding, tetapi
memiliki beberapa lapisan pertahanan yang saling mendukung. Secara umum, tembok konstruksi ini terdiri dari parit besar, tembok luar, dan tembok dalam, yang semuanya dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap kota. Bagian terluar dari sistem pertahanan adalah parit, yang memiliki dalam sekitar 10 meter dan lebar sekitar 20 meter. Parit ini seringkali diisi dengan air untuk memperlambat gerak pasukan musuh dan menghambat peralatan pengepungan musuh, seperti menara serbu dan ketapel. Di belakang parit terdapat tembok luar yang tingginya sekitar 8 meter dan dilengkapi dengan menara pertahanan yang ditempatkan di setiap 50 meter. Tembok luar ini juga memiliki celah-celah kecil untuk memungkinkan pemanah Bizantium menyerang musuh tanpa terekspos terlalu banyak. Di belakang tembok luar terdapat jalan militer yang digunakan pasukan Bizantium untuk berpindah tempat dengan cepat saat terjadi serangan dan memungkinkan komunikasi serta koordinasi yang lebih efektif dalam pertempuran. Setelah jalan militer terdapat tembok dalam yang merupakan pertahanan utama Konstantinopel. Tembok dalam ini memiliki ketinggian sekitar 12 meter dan ketebalan sekitar 5 meter, menjadikannya sangat sulit untuk ditembus. Setiap sekitar 55 meter, terdapat menara pertahanan yang menjulang tinggi 20 meter, yang memberikannya keuntungan strategis bagi para pemanah dan penjaga kota untuk mengawasi pergerakan musuh dari kejauhan. Tembok Konstantinopel juga diperkuat dengan gerbang emas, sebuah pintu masuk utama yang dibangun dengan batu marmer putih. Dengan dekorasi megah, gerbang ini awalnya digunakan untuk upacara kemenangan Kaisar Bizantium yang kembali dari peperangan. Meskipun memiliki peran seremonial, gerbang emas merupakan salah satu posisi terkuat di sepanjang tembok kota dan memiliki fungsi militer yang kuat. Gerbang ini telah berhasil menahan beberapa serangan selama berbagai pengepungan. Selain gerbang emas, terdapat beberapa gerbang lain yang lebih kecil yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan strategi untuk pertahanan. Selain pertahanan darat, Konstantinopel juga memiliki pertahanan laut yang membentang di sepanjang pesisir laut, yaitu di sepanjang pesisir Laut Marmara dan Tanduk Emas. Tembok-tembok laut ini memiliki tinggi sekitar 15 meter dan dilengkapi dengan menara pengawas untuk mencegah serangan dari kapal musuh. Dari salah satu elemen paling penting dalam pertahanan laut ini adalah rantai raksasa yang dapat ditarik melintasi Tanduk Emas untuk mencegah kapal musuh memasuki pelabuhan kota. Rantai ini terbukti efektif dalam menggagalkan banyak serangan laut selama berabad-abad. Dan seperti biasa, untuk mengenal lebih jauh tembok Konstantinopel, berikut adalah 5 fakta menarik tentang tembok Konstantinopel. Fakta pertama, tembok Konstantinopel diperbaiki dengan teknik kuno yang sangat efektif meskipun sering mengalami kerusakan akibat gempa bumi dan serangan musuh. Tembok Konstantinopel selalu diperbaiki dengan cepat menggunakan teknik arsitektur yang inovatif. Salah satu metode yang digunakan adalah mencampurkan batu bata dengan moral fleksibel yang memungkinkan tembok meredam guncangan gempa tanpa langsung runtuh. Inilah salah satu alasan mengapa tembok ini mampu bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Fakta kedua, tembok Konstantinopel tidak hanya terdiri dari struktur, tetapi juga memiliki terowongan bawah tanah dan lorong rahasia yang memungkinkan pasukan Bizantium bergerak tanpa terlihat oleh musuh. Terowongan ini juga digunakan sebagai jalur suplai logistik dan rute evakuasi dalam situasi darurat. Beberapa bagian dari terowongan ini masih ada hingga sekarang di Istanbul, meskipun tidak semuanya dapat diakses oleh publik. Fakta ketiga, tembok ini pernah dicoba dihancurkan dengan burung api Yunani, namun tidak berhasil.
Salah satu senjata paling mematikan dalam sejarah Bizantium adalah burung api Yunani atau disebut dengan Greek Fire. Cairan pembakar yang bisa tetap menyala bahkan di atas air. Namun, meskipun musuh mencoba menggunakannya dalam beberapa serangan, bahan baku utama tembok seperti batu bata dan mortar khusus membuatnya tahan terhadap api sehingga tidak mudah terbakar atau runtuh akibat serangan ini. Fakta keempat, setelah berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, Sultan Mehmed II tidak langsung membiarkan tembok ini hancur. Sebaliknya, ia memerintahkan restorasi beberapa bagian tembok untuk digunakan kembali sebagai pertahanan kota. Bahkan Kekaisaran Ottoman menjadikannya sebagian struktur ini hingga abad ke-19 untuk melindungi Istanbul dari serangan asing. Fakta kelima, sebagian besar sejarah mencatat bahwa meriam raksasa Ottoman menjadi faktor utama kejatuhan Konstantinopel. Tetapi ada teori lain yang menyebutkan bahwa pasukan Ottoman berhasil memasuki kota melalui gerbang rahasia yang bernama Gerbang Terkoporta, sebuah pintu kecil di tembok yang secara tidak sengaja dibiarkan terbuka oleh pasukan Bizantium. Kelalaian ini disebut sebagai salah satu faktor yang mempercepat jatuhnya kota tersebut, memungkinkan pasukan Ottoman menerobos pertahanan sebelum meriam mereka sepenuhnya menghancurkan tembok. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video kami. Berikut adalah rangkuman atau cerita singkat tentang runtuhnya Konstantinopel. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subrek ya guys.